Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pelajaran bahasa Arab kita di channel Nata'allam Ma'an. Sebelumnya kita telah belajar tentang jar dan majrur atau isim yang akhir hurufnya berharokat kasroh karena didahului oleh huruf jar dan juga dzarab. Namun saat ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, akan kita bahas tentang apa aja huruf-huruf jar itu. Ialah huruf yang membuat isim itu menjadi berharokat kasroh. Huruf jar itu ada 20. Nah, yang paling banyak digunakan, yang sering dijumpai itu adalah min, ila, an, ala, fi, ba, lam, kaf. Nah, nanti contoh-contohnya kita paparkan di bawah. Kemudian ada juga wawul qasam, waw, tapi wawul qasam, waw untuk sumpah, kalimat sumpah, ta'ul qasam atau ta untuk kalimat sumpah. Kemudian muz dan munzu. Ini dikhususkan untuk zaman atau waktu, mus dan munzu ini. Kemudian ada rubba. Rubba ini dikhususkan untuk isim nakiroh. Kemudian ada hatta, hola, ada hasa. Nah, hola, ada hasa ini dikhususkan untuk istisna. Tapi setelah hola, asa, ada ini nanti berharokat kasroh juga akhir isimnya itu atau majrur. Kemudian kai, mata, la'alla. Ini juga masuk dalam huruf jar. Tetapi ini hanya beberapa qabilah saja yang menggunakannya. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Min, ila, an, ala, fi, ba, lam, dan kaf. Yang ini yang sering dipakai oleh atau yang sering didengar saat percakapan berbahasa Arab menjadi huruf jar dan memajrurkan atau mengkasrohkan isim. Contoh, min hujrotin, minal hujroti, kemudian ilal madrasatin, ilal madrasati, an ibni mas'udin, an ilmin nahwi, alal kursi, fil qur'ani, bil lugati, atau aqta'u bisikini, lil insani, atau kal bahri. Nah, min, ila, an, ala, fi, ba, lam, ini bisa majrurkan domir muttasil seperti minhu, kemudian ilaihi, anhu, alaika, fihi, kemudian bika, laka. Nah, sedangkan kaf tidak. Misalnya laka ini sebenarnya dalam i'rabnya atau kalau diurai, kafnya ini itu majrur, tapi karena dia mabni tidak bisa berubah bentuk harokatnya, tapi majrur fi mahali jari atau dia menduduki posisi jar. Jadi posisinya aslinya jar, tapi harokatnya tidak bisa dirubah. Kalau diirobkan, dia ini lam di sini harfu jar, la mahala lahu minal i'rab, kemudian kaf di sini domirun muttasil mabniun alal fathi fi mahali jarrin. Sedangkan kaf tidak bisa disambung dengan domir. Kemudian ada wawul qasam. Wawul qasam, wa di sini yang bisa memajrurkan isim itu adalah waw qasam. Dan dia harus bertemu dengan lafzul jalalah. Wallahi. Nah, kalau wallahu artinya bukan sumpah, tapi kalau wallahi artinya demi Allah bersumpah. Tapi kalau wallahu artinya nanti bisa beda, bisa dan Allah atau
dan Allah, artinya dan, wawul ma'iyah atau atof, artinya atof untuk penghubung, kata penghubung waw di sini. Tapi kalau dia setelah waw isimnya itu majrur, maka artinya bersumpah. Kemudian sama juga ta. Ta di sini tidak bisa disambungkan dengan isim selain lafzul jalalah karena tujuannya untuk sumpah. Taullahi tidak bisa dengan dengan isim lain selain lafzul jalalah. Kemudian ada mud dan mundu. Mud di sini menandakan waktu, berhubungan dengan waktu. Ma ra'aitu mud yaumil arbi'ah. Aku tidak melihat sejak hari Rabu. Atau ta'allama Umaru mundus sogiri. Umar belajar dari atau sejak kecil. Nah, kemudian ada rubba. Rubba di sini ini khusus untuk isim nakiroh. Nanti kita bahas isim nakiroh dan isim ma'rifah. Intinya di sini pendahuluannya, nakiroh itu yang belum jelas, belum terperinci. Nah, rubba waladin. Rubba itu artinya bisa seringkali, kerap kali, atau sedikit sekali, atau banyak sekali. Nah, nanti memahaminya itu dari konteks kalimat. Kalau misalnya di sini kalimatnya rubba waladin lam yakdir alat tobhi, berarti anak laki-laki tidak bisa memasak. Berarti rubba di sini apa? Kira-kira banyak nggak anak laki-laki bisa memasak? Misalnya tidak banyak dalam kultur masyarakat di timur. Berarti artinya di sini tidak banyak anak laki-laki yang dapat memasak. Nah, berarti sedikit artinya, sedikit sekali laki-laki yang bisa masak. Tapi kalau konteksnya menandakan banyak, berarti rubba di sini artinya kerap kali atau sering kali. Kemudian hatta. Isim setelah hatta itu harus majrur karena hatta ini termasuk bagian dari harfu jar. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Tidak boleh hatta matla'a atau hatta matla'u. Hatta kalau bertemu dengan fi'il mudhari maka dia menasobkan atau memfathahkan. Tapi kalau dia bertemu dengan isim maka dia memajrurkan. Posisinya di sini hatta sebagai harfu jar kalau ketemu dengan isim. Kemudian ada khola, ada hasa. Ini sebenarnya khusus untuk istisna, untuk kalimat pengecualian. Misal, zahaba at-tullabu khola aliin. Roja'al ummalu ada zaidin. Laibal atfalu hasya ahmadin. Jadi kalau misalnya setelah khola kemudian khola bertemu dengan isim, maka isim itu menjadi majrur. Syaratnya apa? Syaratnya harus tidak ada istifham atau ma istifham setelah khola. Sebelum khola. Kalau misalnya dhahabatul labu ma khola, nah itu tidak boleh majrur. Nanti ada pembahasan tentang istisna. Tapi kalau tidak ada huruf ma panjang seperti ini, nah tidak ada huruf ma ini, maka tidak ada huruf ma seperti ini, maka dia harus majrur isimnya. Sama, termasuk ada hasa. Selanjutnya kai. Kai di sini juga apabila bertemu isim, maka dia memajrurkan isim. Tapi ini jarang digunakan ya. Contoh satu aja misalnya kaifa, kaimah. Kaima asluhu kaima. Nah, kemudian alifnya menjadi hilang karena dia bertemu dengan kai, menjadi majrur. Ma-nya di sini menjadi majrur, tapi
fi mahali ya. Fi mahali jar. Ya kita sambung. Selanjutnya ada kai. Kai di sini manakala bertemu isim, maka kai di sini menjadi dia fungsinya sebagai huruf jar, karena kai ini termasuk dalam huruf jar juga. Dan dia bertemu dengan huruf jar ini, pertama ada dua fungsinya. Apabila dia bertemu dengan istifham, yaitu ma tadi. Ini istifham. Ma ini. Nah, maka ma di sini dia berada di posisi i'rabnya majrur. Contoh kaimah. Aslinya kaimah, tapi alifnya itu dihilangkan karena bertemu kai, kemudian ditambah dengan ha domir seperti ini, tapi ini bukan ha domir ya. Ditambah ha seperti ini, kaimah, tujuannya untuk sakta aja, untuk wakafkan sakta, untuk pemberhentian kaimah gitu, kaimah. Nah, maka di sini kalau di i'rab kai ini harfu jar, kemudian ma di sini adalah ismun majrurun, mabniun alal fathi fi mahali jarrin. Kemudian contoh lain, dia berfungsi untuk sebagai masdar. Contoh, jitu kai ukrima zaidan. Kai di sini menasabkan atau membuat fathah fi'il mudhari'. Tapi makna kai ukrima di sini dalam makna masdarnya itu adalah kai ikromi. Aslinya kai ikromi. Kalau dia ketemu masdar, jitu kai ikromi zaidin. Jadi tidak kai ikroma, tapi jitu kai ikromi zaidin. Nah, artinya jitu li ikromi zaidin. Jadi kai di sini secara makna bukan supaya lagi, tapi untuk. Nah. Kemudian ada mata la'alla. Dari mata, kai di sini memang hanya sedikit ya qabilah-qabilah tertentu yang menggunakan. Nah, kemudian sama juga mata. Mata di sini harfu jar. Kemudian la'alla juga harfu jar, tapi ini di qabilah tertentu, misal hazail, roja gitu. Ukail. Nah, mata di sini fungsinya nanti min, artinya menjadi min. Misal syaribna bima il bahri summa tarafa'at mata lujajin. Mereka perempuan itu minum air dari air laut, kemudian melimpahlah air di kolam ini sair ya. Jadi mata lujajin ini kolam, mata jadi min lujajin, artinya min lujajin. Mata lujajin. Ini min lujajin. Cuma jarang ini digunakan. Kemudian ada la'allallahi faddalakum alaina bisyai'in. La'alla di sini fungsinya sebagai roja, kalimat harapan. Nah, bukan la'allallaha, tapi la'allallahi faddalakum alaina bisyai'in. Nah, ini dalam bahasa qabilah ukail ya. Nah, baik, itu tadi huruf-huruf jar. Sedikit pengulangan, misalnya ini paling sering digunakan, kemudian ada wawul qasam dan ta'ul qasam, mudzu, munzu, kemudian ada rubah, ada hatta, hola, ada hasa. Ini untuk istisna. Kai, mata, la'alla ini hanya beberapa qabilah saja yang sering menggunakan. Sampai di sini dulu pembahasan tentang huruful jar. Sekali lagi, huruf jar ini hanya memajrurkan isim, tidak berlaku untuk fi'il. Apabila ada yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.